Selamat siang, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Kembali pada hari ini, saya akan menyampaikan kebenaran firman Allah yang saya ambil satu tema, yaitu Mesias dipersiapkan dari keturunan Daud. Ayat yang saya angkat dari suratan Roma pasal pertama ayat 2 dan 3. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci. Tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Tokoh yang saya ambil yaitu Daud. Saudara-saudara, pada zamannya Daud dipuji sebagai seorang yang melakukan kehendak Allah. Itu tertera di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-36. Mengapa Allah menyebut Daud seorang yang berkenan di hatiku? Daud mengabdikan hidupnya untuk memenuhi tujuan Allah di dunia ini. Ia seorang yang taat. Saudara-saudara, Tuhan memanggil orang yang berkenan di hatinya. Itu kita bisa melihat di dalam 1 Samuel 13 ayat yang ke-14. Ya, jadi kita akan melihat di dalam ayat ini bagaimana tentang Daud ini. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Mengapa Allah memanggil Daud menjadi hambanya? Saudara-saudara, Allah memanggil Daud untuk maksud dan tujuannya. Jadi pada saat di mana Allah tidak berkenan kepada Saul oleh karena ketidaktaatan, maka Allah melihat yaitu tentang Daud. Allah yaitu mengatakan orang yang berkenan di hatinya karena ketaatan daripada Daud. Yang pertama kita akan melihat gembala yang diurapi. Itu kita akan membaca di dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-11 dan 12. Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih tinggal yang bungsu tetapi sedang menggembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Ayat yang ke-12, kemudian disuruh nyala menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Saudara-saudara, dalam peristiwa di dalam Allah memilih Daud sebagai raja ini, kita mengenal kepribadian daripada Daud. Ia seorang gembala kambing domba, namun dia memiliki keberanian dan kelemah lembutan dibentuk melalui pengalaman. Saudara-saudara, Daud sebagai gembala sudah ditempa menjadi seorang pemberani. Maka ia tak gentar menghadapi Goliat. Ya, kita kan melihat di dalam pasal 17 di dalam 1 Samuel ini, ayat ke-34 dan ke-35. Di mana peristiwa daripada Daud menghadapi Goliat. Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya." Nah, di sini kita perhatikan, "Maka aku mengejarnya,
menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Demikian, saudara-saudara, kepribadian daripada Daud seorang yang berani. Dia biasa menggembalakan kambing domba di padang rumput. Dan banyak tantangan yaitu binatang buas. Namun sebagai gembala, Daud adalah seorang yang berani untuk yaitu menghalang-halangi daripada binatang-binatang buas atas domba-domba yang di kawanan ini. Saudara-saudara, kita melihat bagaimana seorang gembala yang berjiwa lemah lembut dalam pribadi daripada Daud ini. Daud sedang menggembalakan kambing domba tatkala ia dipanggil untuk diurapi menjadi Raja Israel. Saudara-saudara, Tuhan memilih seorang yang berkenan di hatinya. Ia menjadikan Daud raja bagi umatnya. Nah, saudara-saudara, kita kembali akan melihat bagaimana Allah juga senantiasa memilih seseorang yang berkenan di hatinya. Daud seorang yang rela dibentuk menjadi pribadi yang dikehendaki Allah. Tuhan melengkapinya dengan keberanian dan kelemah lembutan. Sebelum diurapi sebagai Raja Israel, Daud juga dilengkapi kuasa Roh Allah. Hati Daud melekat kepada Tuhan. Apakah hati kita juga melekat kepada Tuhan dalam Yesus Kristus? Bagaimana caranya supaya kita berkenan di hadapan Tuhan dan manusia? Saudara-saudara, Tuhan menolak Saul oleh karena ketidaktaatan. Roh Allah meninggalkannya. Sebaliknya, Daud disertai Roh Allah untuk menjalankan tugasnya sebagai pengganti Saul. Saudara-saudara, yang kedua kita akan melihat bahwa Mesias dipersiapkan dari keturunan Daud di dalam Roma 1 ayat yang ketiga yang tadi kita baca, yaitu tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Mesias dari keturunan Daud akan menjadi raja segala bangsa. Mesias itu akan duduk pada takhta Daud hingga selama-lamanya. Kedatangan Mesias untuk membebaskan umatnya dari dosa. Saudara-saudara, Daud melepaskan bangsa Israel dari penindasan bangsa-bangsa di sekitarnya. Mesias dijanjikan untuk membebaskan umat manusia dari perbudakan dosa. Figur Mesias itu telah digenapi di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, saudara-saudara, saya akan sampaikan kesimpulan dari pemberitaan tentang Mesias dipersiapkan dari keturunan Daud ini. Yang pertama, Daud dipilih untuk melaksanakan maksud dan tujuan Allah bagi umatnya. Ia dijadikan raja yang besar sesudah dia akan datang Raja Agung yang bertakhta hingga selama-lamanya. Yesus Kristus yang disebut anak Daud sudah menggenapi janji itu. Yang kedua, Tuhan mencari orang-orang untuk dipakainya. Ia mencari orang-orang yang melaksanakan kehendaknya. Adalah saudara, adalah orang yang rindu melaksanakan kehendak Allah. Yang ketiga, pelayanan pekerjaan Tuhan kita selenggarakan sesuai talenta kita masing-masing. Setiap karunia Allah yang diberikan kepada kita harus dipergunakan untuk pembangunan tubuh Kristus. Puji Tuhan. Amin. Saya selesaikan sampai di sini dan sebelumnya saya akan ajak untuk berdoa pada saudara sekalian dimanapun berada. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kembali kami beroleh kasih karunia daripada Tuhan untuk dapat memberitakan firman Allah dan
pada hari ini yaitu kami sampaikan yaitu tokoh daripada Daud yang di dalamnya kita memperhatikan bahwa dari keturunannya lah akan lahir seorang Mesias yaitu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan bahwa kehadiran daripada Yesus Kristus di atas muka bumi ini sebagai seorang yang diutus untuk yaitu menyelamatkan umatnya di tengah-tengah dunia ini atau hidup di dalam dosa. Dan oleh karenanya barang siapa yang percaya kepadanya akan diselamatkan. Terima kasih Bapa di dalam surga, biarlah pada hari ini ataupun hari-hari mendatang kami pun menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam pimpinan Tuhan dan Engkau menaungi, melindungi dari segala macam penyakit ataupun mara bahaya apapun Tuhan Engkau memberikan perisai di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami berdoa bagi saudara-saudara yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada dan pada hari-hari ini menghadapi masalah, Tuhan beri jalan keluar dan yang menghadapi sakit penyakit Tuhan pun memberi jamahan dan menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di dalam surga, selanjutnya seluruh kehidupan kami menyerahkan sepenuhnya dalam pimpinan dan kuasa Allah dengan segala perlindungan Tuhan. Kami mengalaskan doa ini hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.